Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa di dalam doa dengan ucapan syukur, syafaat maupun mendekati dan bergaul dengan Tuhan. Disitulah ada kekuatan, ada kasih Tuhan yang diimpartasikan dari surga kepada kita. Sehingga kita menjadi punya kekuatan yang baru, hati kita menjadi segar, terutama firman-Nya yang memberi kemampuan iman kepada kita semua. Kita tunduk kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau sampai hari ini Tuhan telah memelihara kami, Engkau menjaga melindungi kami, karena Engkau ada tempat perlindungan kami, di mana Tuhan ada begitu banyak masalah, bencana, persoalan, peperangan, orang membutuhkan perlindungan. Kiranya Tuhan Engkau ada perlindungan kami sehingga kami tidak akan goyah. Segala masalah, bencana, persoalan, penyakit pun kiranya Tuhan dijauhkan dari hidup kami. Kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, jalan keluar. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 91, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di sini Tuhan menawarkan diri kepada kita sebagai tempat perlindungan. Saudara mungkin tahu kalau tempat perlindungan itu apa. Contohnya kalau kita terjadi gempa bumi, pasti kita mencari tempat perlindungan yang aman. Mungkin kita melihat ada namanya tanah longsor, kita butuh tempat perlindungan. Juga kalau kita lihat ada banjir yang bandang, yang begitu luas dan begitu besar sekali, pasti kita mencari tempat perlindungan. Demikian juga kalau kita melihat ada juga yang namanya badai, ada namanya persoalan maupun yang lain-lain, kita membutuhkan juga tempat perlindungan. Nah, disinilah Tuhan menawarkan diri kepada kita semuanya bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang menjamin untuk kehidupan kita, bahwa kita akan diselamatkan. Tidak satu pun yang bisa melawan Tuhan. Tangannya yang menciptakan langit dan bumi, tangannya yang menjadikan semuanya, tangannya yang menjaga melindungi kita semuanya. Melalui firman-Nya juga kita akan tetap dijaga dalam perlindungannya Dia. Oleh sebab itu kalau kita melihat bukan hanya perlindungan, kita harus membuat Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Tuhan telah menawarkan kepada kita. Namun kita juga harus ada respon, yaitu kita membuat Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Mungkin dalam peperangan juga ada sesuatu, saudara, orang mencari tempat perlindungan. Namun kalau kita tidak mau juga menjadikan tempat perlindungan itu sebagai tempat perteduhan kita, maka kita juga akan sia-sia. Sebab apapun yang ditawarkan, jikalau respon kita tidak baik, ataupun respon kita tidak sesuai, atau respon kita menolaknya, maka apa yang akan kita dapat? Yaitu bencana. Sebab itu Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, menawarkan kepada kita satu tawaran, satu undangan, supaya kita mau memberikan diri kita untuk datang kepada Dia, yaitu sebagai tempat perlindungan. Dan kita mau menjadikan dan membuat diri kita, yaitu untuk masuk sebagai tempat perteduhan bagi kita. Di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam penyakit, itu pun juga kita butuh yang namanya tempat perlindungan atau tempat perteduhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dari sini kita melihat kalau ada malapetaka, huru hara, bencana, atau saudara kalau kita lihat kerusuhan, maka banyak orang mencari tempat perlindungan. Ketika kita mendapatkan tempat perlindungan, maka kita akan aman. Bahkan dikatakan tulah tidak akan menimpa kita. Di sini kita melihat di akhir-akhir daripada waktu sekarang ini, banyak orang sudah mengalami yang namanya pandemi virus ini, saudara. Sehingga mereka mulai mencari tempat perlindungan yang aman. Ketika mereka sakit, mereka mencari tempat yang untuk mereka supaya nyawanya, keselamatannya, supaya tidak sampai mengalami kerusakan atau hilang.
Sehingga kita mencari tempat perlindungan. Apa tempat perlindungan itu? Mungkin berisi sakit adalah rumah sakit dan dokter. Tetapi Tuhan menawarkan kepada kita tula. Tula itu berarti saudara seperti wabah. Nah kalau pandemi ini adalah juga satu wabah. Seharusnya melalui pandemi ini semua orang mencari perlindungan kepada Tuhan. Sepertinya kalau kita sekarang itu tinggal di rumah, tidak bergerombol. Nah, ada satu tempat lagi saudara yang perlu kita datangi, yaitu kemah Tuhan, yaitu rumah Tuhan, yaitu diam di bawah kaki Tuhan. Kita lihat selanjut ayatnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan tidak sendirian. Tuhan ada di surga dengan bermiliar-miliar, yaitu pasukan malaikat yang mengelilinginya. Dan malaikat itulah diperintahkan untuk melayani orang-orang yang memang sudah diberikan keselamatan. Orang yang mendapatkan keselamatan. Sehingga bagi orang yang percaya, itu pasti ada malaikat yang menyertainya, yang berkemah di sekelilingnya. Seperti apa yang terjadi di zamannya Elisa. Ketika dia dikepung oleh pasukan Aram, maka Elisa berdoa supaya bujangnya, pembantunya tidak melihat musuh saja, namun melihat malaikat yang menyertainya. Kemudian bujangnya itu melihat ternyata ada malaikat yang berkubu, yaitu berkemah sekeliling, melebihi daripada pasukan yang mengepungnya. Itulah saudara, akhirnya kalau kita melihat bahwa iman kita harus tumbuh. Dan kita harus percaya di dalam perjalanan hidup ini. Selama hidup kita mau berkenan kepada Tuhan, dan selama hidup kita mau berjalan di jalan Tuhan, selama hidup kita, hati kita mau terpaut kepada Tuhan, maka kita tidak perlu lagi takut dengan bahaya asal kita tidak menciptakan bahaya, asal kita tidak sengaja saudara atau meremehkan bahaya. Tetapi kita waspada, tentunya malaikat akan menjaga kita semuanya. Kita lihat ayat yang terakhir. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Malaikat Tuhan diperintahkan untuk menatang. Menatang itu saudara, yaitu seperti menggendong, mengangkat dengan tangannya. Bahkan supaya kita dalam perjalanan hidup ini jangan sampai kita ini tersandung oleh penyakit sehingga kita mengalami kehancuran, atau tersandung oleh wabah atau bencana sehingga mengalami kehancuran, atau tersandung di dalam penipuan sehingga kita mengalami juga yang namanya kerugian besar. Sebab itu malaikat menyertai, malaikat menantang kita supaya kaki kita tidak terantuk. Artinya dalam perjalanan hidup kita, saudara, jangan sampai kita istilahnya mengalami jatuh dan gugur atau jatuh dan hancur. Tetapi Tuhan selalu akan menopang kita. Sehingga firman-Nya berkata juga, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula dia akan bangkit kembali. Bagaimana bisa bangkit? Karena Tuhan yang menatang. Malaikatnya itu mengangkat kita sehingga kaki kita tidak terantuk. Sekalipun di dalam kehidupan kita begitu banyak persoalan yang kita hadapin, dan kerap kali kita lalai. Kerap kali kita tanpa sadar, saudara, untuk melakukan sesuatu yang salah, mengambil keputusan yang salah, sehingga kita jatuh. Namun Tuhan akan mengangkat kita selama hati kita terpaut dengan Dia. Oleh karena itu pada hari yang indah ini, tawaran Tuhan sebagai tempat perlindungan, juga pengungsian, dan juga kita harus menjadikan diri kita supaya mau untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Jangan sampai tawaran Tuhan ini, saudara, kita sendiri tidak meresponinya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jika sampai hari ini Tuhan telah menjaga, melindungi kami. Bahkan malaikat-Mu, Tuhan menantang kami sehingga kami tidak jatuh terantuk batu. Bahkan Engkau menantang kami ketika mengalami kesulitan. Bahkan malapetaka, bencana tulah pun tidak akan menimpa kami. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, kesulitan dalam jodoh, karir, dalam studi, keuangan, rumah tangga, kesehatan. Tuhan,
Kiranya Engkau ampuni segala dosa salah mereka, dan kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah persoalan yang begitu berat, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau mengalami sakit penyakit, percayalah, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Dengan iman dan otoritas Tuhan, dengan firman yang penuh dengan kuasa, namanya yang ajaib, jadilah pulih, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.